Ngaku BEM Bersatu dukung makan bergizi, ternyata isinya BEM bodong dan alumni. Integritas gerakan mahasiswa kini dilecehkan oleh kelompok manipulatif berkedok aliansi BEM Bersatu. Dengan angkuh mereka menuduh aksi murni di jalanan ditunggangi kepentingan politik. Namun operasi merusak gerakan mahasiswa ini dipastikan gagal total. Sederet klarifikasi dari BEM kampus bermunculan membantah keras keterlibatan mereka. Bahkan data resmi Dikti membongkar oknum yang mengaku BEM ternyata sudah lulus alias alumni. Kemarahan akar rumput muncak hingga poster wanted beredar luas di media sosial. Mahasiswa sejati kini memburu para pendengung berjas alma mater palsu ini. Skandal ini memaksa kita bertanya, siapa yang murni berjuang untuk rakyat? Apakah mahasiswa yang menantang arogansi di jalanan atau pion yang tiba-tiba muncul membela penguasa? Jangan biarkan nalar kritis dibungkam operasi manipulatif. Tulis opini tajam kalian dan follow Orang Dalam Update. Ada yang janggal dari kemunculan kelompok yang menamakan diri BEM Bersatu. Mereka mahasiswa atau mahasewa ya? Bukan karena argumennya yang kuat, tapi dugaan bayarannya yang kuat. Kelompok tidak jelas tapi bisa menggerakkan struktur pembentukan opini, baik media pemberitaan dan media sosial. Tuduhan mereka terhadap PDI Perjuangan dibangun di atas fondasi cocokologi yang rapuh. Kepemilikan mobil Fortuner dikaitkan dengan hubungan saudara kakak adik, dikaitkan dengan hubungan besan, lalu melompat ke kesimpulan bahwa PDI Perjuangan mendalangi aksi mahasiswa menolak MBG. Logika macam apa itu? Logika sesat fikir, falsi, yang hanya dimiliki mahasewa, bukan mahasiswa. Nama-nama yang disebut pun seperti Ibu Siti Nuraini, Letjen Purnawirawan Setio Sularso juga bukan kader atau pengurus PDI Perjuangan. Yang lebih mengejutkan, BEM dari kampus-kampus yang diklaim menjadi bagian BEM Bersatu justru sudah angkat bicara. Mereka membantah dan mengklarifikasi bahwa nama lembaga mereka dicatut tanpa izin. Artinya, BEM Bersatu itu bukan representasi mahasiswa sejati, melainkan sekedar kumpulan mahasewa yang nama dan alma maternya dipinjam untuk melancarkan fitnah terorganisir. Maka tepatlah mereka disebut sebagai mahasewa, bukan mahasiswa. Mahasiswa bergerak atas nurani, mahasewa bergerak atas bayaran, mahasiswa mengkritik dengan data, mahasewa menyerang dengan cocokologi. Ironisnya justru gerakan mahasiswa sejati yang menolak MBG yang bergerak murni atas kepedulian terhadap rakyat, kini dikriminalisasi narasinya oleh kelompok yang mengaku mahasiswa namun ditolak oleh kampus mereka sendiri. PDI Perjuangan tidak perlu membayar siapapun untuk mengkritik kebijakan yang gagal. Rakyat sudah cukup kecewa melihat MBG yang anggarannya bocor, korup dan tidak tepat sasaran. BEM Bersatu gagal menjadi oposan mahasiswa. Mereka hanya menjadi alat fitnah murahan yang bahkan tidak diakui oleh alma maternya sendiri. Sejarah tidak akan mencatat mereka sebagai pejuang, hanya sebagai mahasewa. Hidup mahasiswa, ganyang mahasewa. Pertama, kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Gerakan ini, kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang. Bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa dalam forum yang sama. Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Ketiga, kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar, sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra. BEM Fakultas Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elit politik. Tuntutan BEM Bersatu. Poin 1, mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Poin 2, mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. 3,
mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu, serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif. Proyek makan bergizi gratis MBG kini bukan sekedar cerita pahit soal korupsi. Ia telah berevolusi menjadi skandal berlapis menyentuh wilayah yang jauh lebih serius, pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka. Modus mereka bukan main-main, mengendalikan yayasan afiliasi yang menyedot insentif miliaran rupiah per hari, markup pengadaan motor listrik, sepatu hingga televisi dari anggaran jumbo 85 triliun di tahun 2025 dan 258 triliun di 2026. Uang rakyat dijarah terang-terangan. Tak berhenti di situ saja, belum cukup menggambarkan betapa bobroknya proyek ini. Komnas HAM turun tangan, hasilnya mengejutkan sekaligus menampar. Ditemukan 449 kejadian luar biasa keracunan pangan dengan lebih dari 38.000 korban di 36 provinsi. Mayoritas anak sekolah penerima manfaat yang justru menjadi korban. Sebanyak 43% SPPG beroperasi tanpa sertifikat higien sanitasi. Ini bukan kelalaian administratif biasa. Ini pelanggaran nyata atas hak atas kesehatan yang dijamin konstitusi. BGN merangkap sebagai regulator sekaligus pelaksana. Konflik kepentingan struktural yang melahirkan pengawasan yang buta. Akibatnya hak atas pangan yang layak dan aman tidak terpenuhi. Program senilai ratusan triliun gagal menjangkau masyarakat 3T yang paling membutuhkan, sementara angka stunting di wilayah tersebut tidak bergerak. Ini bukan kegagalan teknis. Ini pengabaian sistematis atas hak kelompok rentan. Yang paling berbahaya, pengkritiknya dibungkam. Warga yang berani mempertanyakan MBG dilaporkan ke aparat. Hak atas informasi dan kebebasan berpendapat dikriminalisasi. Petugas SPPG bekerja tanpa kepastian status hukum dan perlindungan kerja. Hak atas pekerjaan yang layak pun dilanggar. MBG bukan lagi soal gizi. Ia menjadi sarang korupsi sekaligus cermin buram dari negara yang gagal memenuhi kewajiban hak asasi manusia paling dasar kepada rakyatnya sendiri. Pak, MBG itu kan dibiayai, dimonitoring oleh orang-orang yang bekerja secara profesional, yang digaji oleh pajak-pajak kita, digaji oleh keringat-keringat kita. Kenapa sih tidak hati-hati? Kenapa sih MBG itu serampangan sekali buat dapurnya? Kenapa saya bilang serampangan, Pak? Satu orang dia punya 3-4 dapur. Yang kemudian kebanyakan dari mereka itu yang paling penting itu adalah bagaimana mengamankan keuntungan per bulannya. Dan pada akhirnya, sampean lihat sendiri kan, pada akhirnya pentolan-pentolannya itu yang bermain. Kalau sudah kepala-kepalanya ini yang bermain, otomatis di bawahnya adalah busuk gitu loh. Makanya Pak, ini momen kan sudah jelas tuh ketua MBG dan antek-anteknya sudah ketangkep, sudah benar-benar ketangkep, sudah benar-benar bersalah dan keliru dalam mengelola MBG. Untuk itu tolonglah dengarkan masukan-masukan kami. Kenapa sih Pak jenengan itu tidak bikin dapur-dapur itu di sekolah-sekolah yang dikelola oleh MBG? Jangan dikelola sekolah yang dikelola oleh MBG di sekolah-sekolah. Itu paling butuh orang 7 sampai 10 orang, nanti masaknya di situ, yang belanja dibawa ke situ, makanannya disimpannya di situ, makannya di situ. Kan sudah tidak butuh lagi mobil, sudah tidak butuh lagi sopir, sudah tidak butuh lagi macam-macam toh Pak. Dan makannya di situ aja gitu loh. Makan dan masaknya di sekolahan, jadi lebih fresh, lebih enak, anak-anak seneng, orang tua tidak khawatir, guru-guru bisa mengawasi.